Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Bang Habibur Rahman, nanti saya juga mau masukin mengenai hal ini yang sedang ramai. Nanti Presiden Prabowo akan membawa menteri dan juga wakil menterinya untuk kemudian ditatar di Gunung Tidar, Akmil Magelang. Ya, namanya refreshment kita semua perlu ya, apalagi ketika kita hendak menduduki jabatan yang baru. Tapi ada hal yang juga cukup urgent ya, disematkan ke para menteri ini. Sebagaimana juga kami kemarin selaku anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra, kami juga masuk camp. Bukan apa-apa, yang disampaikan adalah situasi internasional yang memang saat ini sangat tidak menentu, ya. Dan waktu itu dihadirkan ya, yang memberikan materi adalah para ahli dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Pak Prabowo sendiri. Jadi ada situasi kita ini, bangsa Indonesia ini termasuk salah satu bangsa yang kurang aware situasi geopolitik internasional. Seolah-olah persoalan kita tuh hanya konflik di antar kita saja selama ini, antar partai politik, antar kekuatan politik internal saja. Padahal persoalan besar ya sedang terjadi di luar, yang tentu akan berdampak kepada kita, baik dalam konteks ekonomi saja atau bahkan secara militeristik, secara militer. Nah itu mungkin yang juga akan disampaikan, sehingga dalam perumusan kebijakan dan lain sebagainya di masing-masing sektor juga ada acuan terkait geopolitik ini. Itu saya rasa penting ya untuk disampaikan. Jadi kemarin itu sudah anggota DPR dari masing-masing partai politik, kemudian juga Pak Prabowo juga mengundang secara khusus pimpinan partai politik dari berbagai partai ke Kemhan 2 hari berturut-turut juga kita mendapatkan pembekalan seperti itu ya. Tambah lagi sekarang adalah para pembantu beliau, baik menteri, staf staf presiden, utusan-utusan khusus diberikan. Sudah Bang kalau soal ya ini lebih luas, lebih lengkap ya, lebih lengkap ya. Inilah gaya dan cara berpikir dan bertindaknya Pak Prabowo. Saya pikir nggak ada negatifnya ya. Jangan semua dibikin sinis, dipandang sinis. Kita tetap kritis bisa ya kan, tapi berikan sedikit kemewahan. Pak Prabowo memanfaatkan ya kewenangannya, hak prerogatifnya. Kita berpikir hal-hal yang lebih substansial saja. Oke? Baik, kita akomodir ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Najla. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Ilmu Politik. Di sini pertanyaan saya untuk semuanya. Saya ingin bertanya, di sini kan sudah kita tahu ya bahwa menteri-menteri itu akan ditatar di Gunung Tidar begitu kan. Kan di sini kita tahu itu bahwa menteri itu kan banyak yang sudah sepuh gitu kan. Nah, apakah memang cara ini tuh efektif gitu untuk membina mental dan fisiknya para menteri gitu? Gitu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Prof. Ibnu monggo. Oke. Jadi begini Mbak, ini termasuk gaya kepemimpinan tadi. Background Pak Prabowo adalah militer. Seorang militer dalam hal untuk mengatur bawahannya brainwashing dulu. Kalau perlu di styling dulu, sejauh mana kesiapan daripada anak buahnya. Karena kondisi sekarang, kementerian sekarang ini punya target yang luar biasa. Sudah Pak Prabowo melakukan suatu pemisahan, itu fokus. Fokus itu apa? Artinya bisa untuk evaluasi. Lah besok itu dilakukan ada suatu brainwashing, bahwa saudara sudah dilakukan evaluasi. Ini repot. Repot tapi juga menjadi makna. Karena apa Mbak? Ini berbeda dengan pemerintahan kemarin. Kalau kemarin ada reformasi birokrasi, Indonesia Maju, sekarang birokrasi yang tanda petik belum jelas. Lah, kondisi pertentangan kita sebagai masyarakat bawah dengan reformasi birokrasi dan tadi partai situasi gemuk. Nah, ini suatu yang perlu ada suatu penyamaan persepsi. Oke, gemuk nggak apa-apa, tapi lincah. Oke, gemuk nggak apa-apa, tapi target terpenuhi. Ini yang diinginkan. Karena bayangan dari kemarin, kementerian kemarin, itu adalah gesit reformasi birokrasi. Ini yang harus jawab juga bahwa di masyarakat bawah loh, di kampus, di perguruan tinggi, golongan eselon 2, 3 itu hangus semua, hilang semua. Orang berpikir pekerjaannya memang cepat, tapi menjadikan ada yang hilang. Lah sekarang kok
malah di tingkat kementerian ada tambah menteri ABC dan sebagainya. Ini kan suatu kontradiktif. Lah kontradiktif yang ada di masyarakat inilah perlu dijawab oleh menteri-menteri yang sekarang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga tidak terjadi suatu Ada benturan. juga pihak yang mengatakan jangan-jangan nanti tumpang tindih kerjanya Nah, kalau nomenklaturnya demikian sudah juga. pecah-pecah. Potensi tumpang tindih ya. Ada pangan, ada halal, ada pertemuan. Wah itu banyak banget. Itu banyak banget. Ekonomi juga demikian juga. Kalau hukum saya sepakat tadi, terpisah. Karena situasi sekarang memang dalam tanda petik nilai raport hukum, penegakan hukum agak merosot. Khususnya pemberantasan korupsi. Ini perlu penegasan. Apalagi terkait besok dengan adanya KUHP baru, KUHP baru yang tinggal 1 tahun juga belum terjadi. Ini tantangan yang terbaru. Tantangan yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai dengan KUHP baru, KUHP-nya masih lama. Ini akan terjadi suatu chaos di dalam suatu penanganan hukum. Nah, terhadap masalah pangan, nah inilah yang harus kita tanamkan. Karena adik-adik, ini politik semua ya. Coba kalau teman-teman dari Fakultas Pertanian, coba kalau kaitannya dengan peternakan dan sebagainya. Ini menanti sekali. Bagaimana susu kita berjalan, bagaimana susu kita laku. Karena hasil dari suatu penilaian Mas Aldo, kecukupan susu di Indonesia itu baru 30%. Pertanyaannya 70% dari mana? Impor lagi. Lah ini yang ditunggu oleh Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan untuk suplai itu Mas. Sehingga bisa diperdayakan dalam kebutuhan nasional. Gitu. Oke, Mas Adi. Saya kira 2 hal ya. Pertama itu Prabowo sangat kelihatan sekali mempersiapkan kabinetnya ini dengan matang. Pertama misalnya soal beauty contest atau semacam audisi, menterinya ini kan tidak biasa. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi yang mungkin dilakukan 4 hari, 5 hari setelah dilantik. Prabowo justru seminggu sebelumnya sudah diumumkan minimal melalui beauty contest yang saya sebut audisi itu. Itu kan semacam soft launching sebenarnya. Ini adalah calon-calon menteri, wakil menteri dan kepala badan yang sangat mungkin akan menjadi menteri di kemudian hari di 5 tahun yang akan datang. Itu kan langkah pertama. Enggak cukup itu. Ada pelatihan 2 hari di Hambalang. Kalau melihat silabusnya itu kelas internasional betul Pak. Itu menteri-menteri kalau dan wakil menteri yang rada-rada nggak ngerti bahasa Inggris agak repot itu untuk mencernanya. Itu sangat expert dan itu style Prabowo betul. Prabowo ini kan kelihatan sangat internasional. Jadi Prabowo itu sangat kelihatan bahwa persoalan kita memang banyak hal-hal yang perlu dibenahi tentang kemiskinan dan seterusnya. Tapi jangan pernah lagi menganggap Indonesia itu inferior dalam konteks internasional. Silabus yang kemudian dijelaskan 2 hari di Hambalang, bagi Kelas saya berat, itu ya? adalah perkenalan sebenarnya bagi menteri-menterinya bahwa menjadi menteri dan wakil menteri itu tidak hanya cukup bekerja, tidak hanya cukup bicara tentang Indonesia, tapi ke depan Indonesia itu bisa bicara banyak di kancah global. Kan itu yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu di Bukit Tidar. Ini kan model kita kayak mahasiswa lah, kayak kayak semacam ospek, perkenalan, ada chemistry. Kan banyak menteri yang rada-rada nggak akur, misalnya Cak Imin dengan siapa, Saifullah Gus Yusuf. Ipul misalnya kan. Dibikin satu tenda kan Dibikin enak. tenda. Dan kita bisa nguping kira-kira apa obrolannya, kapan nih damai. Kan kira-kira begitu. Atau misalnya Mas Karding atau dengan Caimin dulu kan dianggap agak sedikit ada barrier yang cukup tegas misalnya. Kan itu bisa ditemukan satu sama yang lain. Padahal saya juga berharap kalau ada menteri PDIP, ada menteri kemudian dari Nasdem di situ, Di ada satu tenda. Gibran, satu tenda juga ngobrol bareng kan enak Pak. Itu sangat rekonsiliatif betul. Yang ingin saya Efektif katakan berarti, Mas? sangat efektif Pak. Karena saya kira jangan bayangkan adik-adik semua, elit itu jangan bayangkan solid. Per hari ini mereka itu solid, sulit bahasa Maduranya. Solid. Mereka itu satu sama yang lain. Efek residu pilpres itu belum sepenuhnya sirna. Jadi kemah-kemah semacam Oke. itu sebenarnya ini untuk mengamplifikasi supaya tak ada jarak apapun. Bahwa mereka ketika berkumpul jadi menteri, bahwa pikiran mereka itu adalah pikiran-pikiran sektarianisme itu dihilangkan. Ke depan mereka bekerja sesuai tupoksinya sebagai menteri. Menarik Kan Pak kira-kira Slamet, elit begitu. tidak selalu solid ya. Itu Belum dia. tentu solid sekarang. Ya, paling tidak Prabowo ingin menunjukkan bahwa pada saat perang dingin dulu kita punya pemimpin yang sangat orator begitu, Bung Karno. Kemudian pas di situasi yang sangat tidak menguntungkan di tengah geopolitik global seperti ini, paling tidak Prabowo ingin mengemukakan bahwa di antara 8 presiden Indonesia, 3 itu berlatar belakang militer.
Karena di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti sekarang, maka jangan lagi membedakan pemimpin dengan background sipil atau militer. Toh militer juga tampil melalui forum yang demokratis, melalui pemilihan. Nah, ini juga sekaligus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini sudah bersiap. Apapun kita ingin menjadi negara yang besar, terutama juga dengan tantangan-tantangan militernya. Kita ingin kembali menjadi negara yang kuat secara militer di belahan selatan dunia, seperti pada saat kita ingin merebut Irian Barat. Ini kan pesan kepada dunia di saat kekuatan militer dunia sedang bergolak antara kubu Cina dengan kubu NATO misalnya, dan itu Indonesia ada di tengah-tengah. Jangan coba-coba ganggu kita. Kita politik luar negeri kita itu bebas aktif dan kita bisa berteman dengan siapapun di blok-blok itu. Sehingga dalam pertemuan di Akademi Militer saya kira juga ingin memberikan pesan pada menteri-menteri jangan lagi ada dikotomi sipil militer. Dan kita juga mungkin perlu membahas juga ada operasi militer selain perang dengan operasi militer perang. Di tengah situasi seperti ini juga harus ditata kembali. Ini perlu dikotomi enggak dengan situasi seperti ini? Karena perang itu tidak lagi diumumkan dengan pernyataan kami akan menyerang. Tapi dengan kondisi seperti sekarang bisa mengirim virus seperti COVID dan segala macam. Lewat nuklir, biologi, dan kimia. Itu sudah ada penyerangan. Apalagi kita sedang mempersiapkan angkatan cyber. Dan itu perang itu tidak nyata, tapi bagaimana tentara kita atau tentara asing sudah berada di negara lain tanpa diketahui. Inilah barangkali menurut saya outbound menyamakan visi misi di antara para menteri, wakil menteri dan kepala lembaga setingkat menteri di Akademi Militer nanti. Menyiapkan kabinet merah putih akan dinamika geopolitik. Kami akan kembali saja saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.